mengislamkan daerah timur lah, dia berdakwah di timur. Menurut saya itu nggak masuk akal, nggak masuk Gimana akal. itu? Apalagi kalau bagian timur, bagian Kupang, uh, Adonara, apa segala macam itu yang menyampaikan Islam malah nggak ada sama sekali dari keturunan Ba'alawi atau keturunan Arab lah secara umum. Yang menyampaikan Islam di bagian timur itu adalah ulama dari Palembang. Itu namanya Sultan Mananga yang datang ke NTT nikah dengan ratu dari Sang Haji. Gitu loh. Makanya keluarga si ratu ini masuk Islam. Setelah itu Islam pun menyebar di NTT. Nggak ada sangkut pautnya sama Ba'alawi. Sama halnya juga di Palu tuh. Itu orang ulama dari Minangkabau yang bernama Datuk Karamah mendakwai raja-raja di Palu masukkan Islam sampai sekarang menyebar Islam itu. Nggak ada sangkut pautnya dengan Ba'alawi ini. Mereka hanya memaksakan diri saja. Gitu loh. Apalagi sejarah Al-Khairot ya. Sejarah Al-Khairot yang saya tahu itu Al-Khairot itu nggak didirikan oleh satu Habib Al-Idris sekarang yang guru tua yang dibilang dia yang mendirikan Al-Khairot itu sebenarnya itu kalau lihat sejarah awalnya itu kan mereka rubah semua. Wah, menarik gitu. Iya, mereka rubah semua itu. Yakin saya kalau seandainya Serjawan di Palu itu jujur, nggak mungkin mereka mengatakan Al-Khairot didirikan oleh guru tua. Karena sejarah Al-Khairot itu bukan hanya guru tua di dalamnya. Ada orang Yaman dari Masyekh juga yang ikut adil dalam pembangunan Al-Khairot itu. Masyekh itu artinya non-Ba'alawi ya? Non-Ba'alawi ada. Terus dari ulama-ulama pribumi juga yang dari yang keturunan dari Minangkabau tadi yang saya ceritakan itu juga ada. Tapi nggak tahu di Google sekarang ini semua Al-Khairot mutlak yang mendirikan adalah guru tua. Itu nggak masuk akal bagi saya. Kalau di NTB apakah ada Al-Khairot, Bang Nasab? Kalau di NTB, wallah alam saya belum pernah dengar sih. Belum pernah dengar ya. Tapi apakah ini karena saya kenalnya sama Bang Nasab ya? Apakah di Indonesia Tengah atau Timur itu nama dan jasa guru tua itu terkenal begitu? Kalau di bagian timur, di Kupang, di daerah-daerah timur nggak ada. Pokoknya nggak ada Ba'alawi yang di sini yang maksudnya namanya itu seakan-akan dia yang paling berjuang, nggak ada. Malahan yang terkenal di timur itu, teman-teman, yang terkenal di timur itu malahan tadi itu Sultan Mananga namanya. Orang dari Palembang, pribumi asli, datang berbisnis ke NTT, jatuh cinta dengan keturunan Raja Sang Haji, nikah dengan keturunan Sang Haji itu, maka si Raja Sang Haji pun ikut masuk Islam dan NTT pun sebagian NTT dari Solor segala macam itu masuk Islam. Tahu saya begitu. Ya. Baik. Jadi nggak ada sama sekali bilang bagian timur itu yang berjuang si guru tua, nggak ada. Coba datang ke timur bilang guru tua ini berjuang untuk Islam. Gimana? Nggak tahu saya kenapa. Saya bingung kenapa Ba'alawi itu mencaplok segala sesuatu itu harus Ba'alawi gitu loh. Kenapa? Ada apa dengan Ba'alawi ini? Kalau tinggal rungkat-rungkat aja sih. Nggak usah main toko-tokoan lah. Kalau kayak gitu loh. Nggak usah kalau rungkat ya udah rungkat aja. Nggak usah main toko-tokoan lagi. Apalagi sekarang di Palu itu kan ada bandara itu yang dinamakan Al-Idris juga itu kan. Atas nama guru tua. Itu disahkan di tahun 2013. Sedangkan yang memberi nama itu adalah 14 ya, tahun 2014. Yeah. Sedangkan yang memberi nama itu adalah Presiden Soekarno kan yang memberi nama itu. Oh, tiba-tiba dirubah. Bagaimana ceritanya? Ya, kalau menurut saya kalau bandara itu dirubah, Bandara Palu, Datuk Karama mungkin masuk akal. Karena orang pertama yang berjasa di Palu itu
yang memberikan terang menerang orang Palu adalah Dato Karama itu. Raja loh dikasih masuk Islam, bukan masyarakat. Rajanya dulu dipegang sama dia, baru masyarakatnya diislamkan. Bayangin itu. Atau Raja Tombolo itu kan juga ada ya. Masa si siapa ini, si guru tua, raja-raja Palu sudah masuk Islam, sebagian masyarakat yang hebat-hebat masuk Islam, tiba-tiba dia datang menyebarkan al-khairat, taruhlah dia mengatakan dia yang menyebarkan al-khairat, walaupun itu banyak orang yang di dalam al-khairat, tapi di atas namakan dia lah ya, di Ba'alawi ini satu guru tua. Pertanyaan saya, masa orang sudah jadi muslim semua, raja-raja di Palu, masyarakat-masyarakat hebatnya sudah jadi raja, ya jadi muslim semua, tiba-tiba yang jadi pahlawan si guru tua, masuk akal nggak sih? Iya. Kalau menurut saya nggak masuk akal. Ini kalau sampai ada seperti ini di negeri kita, berarti kita termasuk orang yang durhaka terhadap pahlawan kita yang ada di Indonesia. Kita mengambil orang yang baru datang kemarin, kita lupakan orang-orang hebatnya kita di Indonesia. Jadi menurut saya itu nggak masuk akal. Jangan jadi orang yang durhaka lah, baru jadi wakil MPR, baru jadi gubernur saja, sudah sok-sokan melupakan jasa-jasanya pribumi yang mereka berjuang untuk Palu, untuk Indonesia Timur. Angkat manusia yang baru datang kemarin dari Hadramaut, lahir di Hadramaut lagi, diakui dia punya status kewarganegaraan 2000 berapa? Baru tahun kemarin. Tahun kemarin diakui warga ini kewargaan Indonesia, baru mau diangkat jadi pahlawan. Ini otak-otaknya kemana gitu loh, sehat nggak sih? Ya. Saya kalau nggak takut ini ditangkap, saya mau bilang monyet juga sebenarnya. Tapi saya nggak tahu orangnya loh ya. Ya. Baik, Bang Nasab. Jangan bilang orang loh ya. Nanti di framing lagi bilang guru tua saya manggil monyet. Saya nggak ngomong loh ya. Ya. Maksudnya kalau kita melupakan sejarah-sejarah kita, orang-orang yang berjasa di negeri kita, tiba-tiba orang baru ya, termasuk kita memang punya pemikiran monyet gitu aja, maksud saya begitu. Ya. Saya nggak mengatakan satu orang. Ya. Itu dari saya teman-teman, silakan dilanjut.